Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian Sahih Targhib wa Tarhib. Masuk hadis 493. Anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah SAW ya'ti nahiyatas saf wa yusawwi baina suduril qaum wa manakibihim wa yaqul la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum inna allaha malaikatahu yusalluna ala saffil awwal. Dari Al-Bara bin Azib, semoga Allah meridainya, ia berkata, adalah Rasulullah SAW datang dari arah ujung saf dan meluruskan dada-dada mereka dan pundak-pundak mereka. Seraya bersabda, jangan kalian berselisih. Ya. Jangan kalian berselisih dalam bersaf. Niscaya hati kalian akan ikut berselisih. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk saf yang pertama. Hadis ini Bapak dan Ibu sekalian menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW mengatur saf, ya, di dalam sholat. Di mana disebutkan dalam hadis ini bahwa Rasulullah SAW itu dia datang dari ujung saf. Demikian seharusnya seorang imam, ya. Imam itu dia berusaha untuk memperhatikan saf itu, ya. Kalau bisa imam itu mendatangi bagian ujung saf, kemudian melihat kelurusannya saf dari ujung saf itu, sebagaimana dilakukan di sini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini kita ambil faedah juga yang kedua, bahwa yang diluruskan itu ibu-ibu dan bapak sekalian adalah dada dan pundak. Yang diluruskan dalam bersaf itu adalah dada dan apa? Dan pundak. Jadi Rasulullah SAW melihat dari ujung saf, melihat dada, kemudian dada dan pundaknya itu betul-betul diluruskan oleh Rasulullah SAW. Demikian dalam hadis ini, wa yusawi baina suduril qaum wa manakibihim. Beliau meluruskan dada, ya, dan manakib, pundak. Jadi yang menjadi patokan, ya, dalam meluruskan saf itu ya, dada dan pundak. Bukan kaki, Pak. Ya, tapi dada dan apa? Dan pundak. Hadis ini menunjukkan juga Bapak dan Ibu-ibu bahwa meluruskan saf itu hukumnya wajib.
Ya, meluruskan saf dan merapatkannya hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Karena Nabi menyebut bahwa orang yang tidak meluruskan saf berarti berselisih. Nabi mengatakan la takhtalifu, jangan kalian berselisih. Artinya jangan berselisih dalam saf. Ada yang ke depan, ada yang ke belakang, ada yang renggang. Itu namanya berselisih. Maka Nabi melarang la takhtalifu, jangan berselisih. Hadis ini juga menunjukkan Ibu bahwa perselisihan lahir itu bisa menyeret kepada perselisihan batin. Iya. Nabi bersabda, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kalian berselisih. Niscaya hati kalian pun akan ikut berselisih. Iya, makanya kalau kita lihat ya di masjid orang-orang yang tidak mau meluruskan saf itu Bu, pasti hatinya juga berselisih itu. Iya. Karena Nabi yang mengabarkan begitu, Nabi mengatakan jangan berselisih. Niscaya hati kalian akan ikut berselisih. Hadis ini kita ambil faidah selanjutnya Ibu-ibu. Hadis ini menunjukkan keutamaan saf yang pertama bagi laki-laki. Karena Allah dan malaikatnya bersalawat ya untuk saf yang pertama, Masya Allah. Maka dari itu yang laki-laki ya, jangan pernah merasa cukup dengan saf yang belakang. Ini banyak terkadang orang yang sholat berjamaah itu ya, jarang terlihat di saf yang pertama. Itu menunjukkan apa? Semangatnya itu kurang gitu Pak. Maka tentunya kita berusaha, Bapak-bapak sekalian ya, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan saf yang pertama. Karena itu seutama-utamanya saf laki-laki. Adapun wanita, maka saf yang paling utama di mana? Di belakang. Ya. Hadis 494. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW sawu sufufakum fa inna taswiyatas saffi min tamamis shalah. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah wa ghairuhum wa fi riwayatil Bukhari fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah. Sawu sufufakum, luruskan saf kalian. Karena meluruskan saf itu termasuk kesempurnaan sholat. Dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah. Dan dalam riwayat Bukhari, sesungguhnya meluruskan saf itu termasuk menegakkan sholat. Meluruskan saf itu termasuk apa? Menegakkan ya sholat. Warwahu Abu Daud wa lafdhuhu, dan Abu Daud meriwayatkan juga dengan lafaz wa Rasulullah bersabda SAW, russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadhu bil anaqi fa walladhi nafsi biyadihi inni la ara syaitan yadkhulu min khalalis saf ka'annaha al-hadath. Rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihaihima. Abu Daud meriwayatkan dengan lafaz rapatkan saf kalian dan mendekatlah di antara kalian, dan hadzu bainal a'naq, luruskan leher-leher kalian, artinya disejajarkan lehernya. Demi zat yang
yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya aku melihat setan itu masuk di sela-sela saf bagaikan hadaf. Hadaf itu yaitu anak kambing. Ya. Hadis ini menunjukkan ibu-ibu perintah untuk merapatkan saf. Perintah untuk merapatkan apa? Saf. Namun terjadi ikhtilaf para ulama, merapatkan saf itu hukumnya wajib atau tidak. Jumhur ulama mengatakan bahwa merapatkan saf itu sunnah, tidak sampai wajib, ya sunnah muakkadah. Sementara sebagian ulama mengatakan itu hukumnya wajib. Dan pendapat yang mengatakan wajib itu lebih kuat. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan. Nabi mengatakan russu sufufakum. Bila rapatkan saf-saf kalian. Dan para sahabat ya, mereka mempraktekannya dengan cara merapatkan pundak-pundak mereka, betis-betis mereka, tumit-tumit mereka. Ya. Hadis ini juga kita ambil faedah Bapak dan Ibu sekalian. Bahwa setan akan masuk di sela-sela saf yang tidak rapat. Akan masuk di sela-sela saf yang tidak apa? Yang tidak rapat. Bayangkan kalau kita sholat di samping kita setan, gimana tuh Pak? Gara-gara kita tidak rapat, karena Nabi mengatakan di situ, inilah ara syaitan yadkhulu min khalalis saf. Sesungguhnya aku melihat setan itu masuk ke sela-sela saf itu bagikan anak kambing. Iya. Yang satu yang lain anak kambing yang berwarna hitam. Nah, kalau kita sholat di samping kita setan kan, waduh, yang namanya setan kan godain kita terus Pak Bu. Iya. Makanya usahakan kita untuk merapat, jangan menjauh. Iya. Hadis ini kita ambil faedah wajibnya meluruskan saf. Karena meluruskan saf itu kata Rasulullah termasuk kesempurnaan sholat. Berarti konsekuensinya apa Pak Bu? Konsekuensinya kalau tidak lurus, sholatnya tidak sempurna. Dan meniadakan kesempurnaan itu menunjukkan hukumnya wajib. Iya. Makanya penting banget seorang imam itu, kadang seorang imam tuh nggak peduli sama saf. Iya, pas selesai iqomat langsung aja takbir Allahu Akbar. Nggak perhatikan safnya itu lurus apa enggak. Padahal kan itu tanggung jawab siapa? Imam. Imam bertanggung jawab ya untuk memperhatikan saf makmum ini udah lurus apa beda. Makanya dulu para sahabat seperti di zaman Umar, di zaman Abu Bakar, iya, Umar itu sampai-sampai nggak mau memulai saf kalau saf belum rapi, kalau saf belum rapi, Umar nggak mau memulai sholat. Sampai Umar menugaskan seseorang untuk merapikan saf, Pak. Setelah selesai, baru Umar memulai sholat. Hadis berikutnya, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqimus sufufa wa hadhu bainal manakib wa suddul khalal ya walinu bi aidi ikhwanikum wala tadharu furujatin li syaitan wa man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Rawahu Ahmad wa Abu Daud.
Wa inda Nasa'i wa Ibnu Majah ya akhiruhu. Tegakkan saf-saf kalian dan sejajarkan pundak-pundak kalian dan isi kekosongan dan berlemah lembutlah terhadap teman kalian dan jangan biarkan ada kekosongan untuk setan. Maka siapa yang menyambung saf, Allah akan sambung dia. Dan siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan putuskan ia. Iya. Nah, di sini menunjukkan juga ibu-ibu wajibnya menegakkan saf dan meluruskan, Bu. Dan wajibnya mensejajarkan bahu. Jadi bahu itu harus sejajar, ya. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Nah, di sini juga menunjukkan perintah untuk bersikap lembut sama teman kita dalam bersaf itu. Kadang sebagian orang tuh Pak, ketika berdiri di saf itu kayak kayu Pak. Kakinya nggak mau geser sama sekali. Orang mau masuk dikit nggak boleh. Padahal masih ada kosong, masih bisa, nggak boleh. Ya. Itu nggak bagus tentunya. Kalau memang masih ada kosong, masih bisa masuk satu orang, udah kitanya bersikap lembut aja. Iya. Supaya apa? Supaya kekosongan-kekosongan ini tidak diisi oleh siapa? Setan. Masalahnya begitu. Kalau ada kekosongan ya repot. Setan yang masuk gimana? Cuma masalahnya terkadang hati kita masih setan, Mas. Iya. Ketika ada kosong, sebetulnya cukup satu orang. Pas ada yang masuk, kitanya keras. Ya nggak mau, nggak boleh ada yang masuk. Berarti hatinya masih hati setan ini ya Pak. Tidak baik seperti itu. Kenapa? Karena sama saja dia membiarkan setan masuk di situ. Hadis ini juga menunjukkan ancaman memutuskan saf dan keutamaan orang yang menyambung saf. Karena kata Nabi SAW, siapa yang menyambung saf, Allah akan sambung dia. Artinya disambung dengan rahmatnya, ya, dengan taufiknya. Dan siapa yang memutuskan saf, Allah akan putuskan dia. Ya, memutuskan saf bagaimana Pak Ibu? Yaitu kita sengaja malah menjauh, nggak mau rapat. Maka orang yang memutuskan saf diancam di sini oleh Rasulullah SAW. Pelakunya akan diputuskan juga oleh Allah dari rahmatnya. Iya. Hadis 496. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف Rahu Muslim wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Dari Jabir bin Samurah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, tidakkah Rasulullah keluar menuju kami dan berkata, tidakkah kalian bersaf sebagaimana halnya malaikat yang bersaf di sisi Rabb-nya? Lalu kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah para malaikat itu bersaf di sisi Rabb-nya? Maka Rasulullah bersabda, mereka menyempurnakan saf yang pertama dulu dan saling merapatkan dalam saf. Seperti itulah ternyata safnya siapa? Malaikat. Karena malaikat itu bersaf-saf di sisi Allah ya. Makanya dalam ayat Allah mengatakan apa? Wajaa rabbuka wal malaku
saffan saffa. Dan datanglah Tuhanmu bersama malaikat bersaf-saf. Bagaimana safnya malaikat? Seperti itu. Ya, disempurnakan saf yang pertama dulu, baru kedua, baru ketiga, baru keempat, baru kelima. Iya. Kemudian mereka rapatkan saf mereka itu. Tuh safnya malaikat seperti itu. Makanya kita di dalam sholat dia disuruh menyerupai safnya para malaikat. Berarti hadis ini menunjukkan Pak Ibu anjuran untuk tasyabuh dengan malaikat. Dan larangan tasyabuh dengan setan. Kalau dengan malaikat kita penting tasyabuh. Malaikat itu bersaf dan melapatkan safnya, kita juga begitu. Allah menyifati malaikat itu la ya'sunallah ma amarahum. Malaikat tidak pernah memaksiati Allah. Maka kita juga berusaha seperti itu. Ya, tidak memaksiati Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu selalu melaksanakan perintah Allah. Demikian pula kita berusaha untuk melaksanakan perintah Allah. Makanya orang soleh ya bisa jadi lebih utama daripada malaikat, Pak. Karena malaikat kan nggak punya hawa nafsu, ya nggak? Malaikat nggak punya syahwat, nggak punya. Memang malaikat Allah ciptakan hanya untuk ibadah saja. Iya. Sedangkan manusia punya hawa nafsu, punya syahwat. Nah, ketika manusia dia berhasil menundukkan syahwatnya, menundukkan hawa nafsunya untuk menaati Allah, wah itu luar biasa. Iya. Hadis berikutnya 497. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم ألينكم مناكب في الصلاة رواه أبو داود. Sebaik-baik kamu dalam sholat yaitu yang paling lembut pundaknya dalam sholat. Ya. Artinya sudah kita jelaskan tadi ya. Dalam sholat kita berusaha untuk lembut, memberikan kesempatan buat teman kita ya untuk bisa masuk ke dalam saf. Ya. Hadis 4898. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala uqimatis shalah fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi faqala aqimu sufufakum wa tarassaw fa inni arakum min wara'i dhuhri rawahu al-Bukhari wa Muslim ya binahwi. Afiratan lil Bukhari fa kana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi. Dari Anas semoga Allah meridainya, ia berkata salat telah ditegakkan. Maka Rasulullah pun menghadap kepada kami dengan wajahnya dan bersabda, tegakkan saf kalian dan rapatkan, karena sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari belakangku. Iya. Dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Bukhari adalah salah seorang dari kami menempelkan pundaknya dengan pundak temannya, kakinya dengan kaki temannya. Iya. Hadis ini menunjukkan juga ibu-ibu itu wajibnya meluruskan saf dan merapatkan. Bagaimana prakteknya di situ disebutkan. Ya, kata Anas, salah seorang dari kami merapatkan pundaknya dengan pundak siapa? Temannya. Kakinya dengan kaki siapa? Temannya. Nah, seperti itu. Ya. Tapi jangan sampai sebagian ikhwan tuh begitu, Pak. Jadi dirapetin, tuh punya sebelahnya nggak mau rapet, dikejar lagi, rapetin lagi.
nggak mau rapat lagi, dikejar sampai jegang. Ini nggak bener, nggak boleh seperti itu. Bahkan ada yang kesel, akhirnya diinjek biar nggak kemana-mana. Ini malah ganggu orang, ya. Kita nggak bisa memaksakan, Mbak. Yang penting kita sudah berusaha, ya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa imam sebelum memulai sholat hendaknya menghadap ke makmum. Imam hendaknya menghadap ke siapa? Ke makmum. Lalu mengatakan, aqimu sufufakum wa tarasaw, atau sawu sufufakum, atau yang lainnya. Ya. Yang jelas imam menyuruh makmum untuk meluruskan saf dan merapatkannya. Hadis ini juga menunjukkan mukjizat Rasulullah, di mana Rasulullah SAW bisa melihat dari belakang, Pak. Kata Rasulullah, sesungguhnya aku bisa melihat kalian dari belakang punggungku. Nah, ini mukjizat Rasulullah. Kalau kita nggak bisa, tapi Rasulullah bisa. Itu mukjizat untuk Rasulullah SAW. Hadis 499 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ahsinu iqamata sufufi fi shalah rawahu Ahmad wa rawatus sahih. Berbuat ihsanlah kalian dalam menegakkan saf dalam salat. Ya, Nabi menyuruh untuk ihsan dalam menegakkan saf. Bagaimana caranya sudah dijelaskan di hadis-hadis sebelumnya, ya. Itu dengan cara meluruskan saf, merapatkan pundaknya, kakinya, lembut sama temannya. Itu namanya berbuat ihsan dalam menegakkan apa? Saf. Iya. Dan berbuat ihsan itu wajib. Rasulullah bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah menuliskan, mewajibkan perbuatan ihsan atas segala sesuatu. Ya. Hadis 500 wa anil Bara' bin Azib qala kunna idza shallaina khalfa Rasulullah SAW ahbabna an nakuna an yaminihi yuqbilu alaina biwajhihi fasami'tuhu yaqul rabbi qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Rawahu Muslimun. Al-Bara' bin Azib berkata, kami apabila sholat di belakang Rasulullah SAW, kami merasa suka untuk berada di sebelah kanan beliau, di mana beliau menghadapkan wajahnya kepada kami, dan aku mendengar beliau berdoa, Rabbi qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Rabb, pelihara aku dari azab-Mu pada hari hamba-hamba-Mu dibangkitkan dari kuburnya. Ya. Hadis ini menunjukkan ibu-ibu dan bapak sekalian, wasaf yang kanan itu lebih utama. Karena Al-Bara' bin Azib mengatakan kami dahulu sholat di belakang Rasulullah dan kami suka berada di sebelah kanan. Juga karena ada hadis, ya, disebutkan innallaha malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk saf yang sebelah kanan. Hadis ini juga menunjukkan ibu-ibu sekalian bahwa Rasulullah SAW terkadang menghadapkan wajahnya ke bagian kanan. Namun seringnya Rasulullah SAW menghadap ke makmum langsung. Ya. Hadisnya juga menunjukkan bolehnya berdoa setelah selesai sholat. Setelah selesai sholat, namun kata Ibnu Qayyim, bagi mereka yang mau berdoa setelah selesai sholat, itu letaknya setelah selesai zikir. Setelah selesai apa? Zikir. Ya.
Jadi setelah sholat kita ucapkan istighfar dulu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian kita baca juga zikir-zikir yang lainnya. Setelah zikir baru kita mau berdoa, silahkan. Ya. Seperti di sini Nabi mengatakan Rabbi qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, pelihara aku dari azabmu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Iya. Dan kalau kita baca di waktu sujud lebih bagus lagi. Karena sujud itu adalah merupakan tempat yang sangat mustajab. Iya. Kita masuk ke bab at-targhib fi waslis sufuf wa saddil furuj. Anjuran untuk menyambung saf dan mengisi kekosongan saf. Hadis 501 an Aisyah radhiyallahu anha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihihima wal Hakim wa qala sahihun ala syarti Muslim. Zada Ibnu Majah wa man sadda furjatan rafa'ahu Allah biha darajah. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang menyambung saf. Ya. Jadi misalnya Bapak Ibu nih di depan kita batal. Di depan kita apa? Batal pergi. Otomatis ada kekosongan tidak, Pak? Kita maju untuk menyambung. Maka kita maju untuk menyambung saf ini, Masya Allah pahalanya besar. Ya. Kata Rasulullah di sini apa? Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat. Untuk siapa? Orang yang menyambung saf. Salawat Allah kepada hambanya artinya apa? Pujian. Dan salawat malaikat artinya apa? Doa. Bayangkan Masya Allah dipuji oleh Allah, didoakan malaikat. Ya. Kadang kita ngelihat di depan kosong cuek aja. Gak mau maju. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain, orang yang menutup kekosongan itu Allah angkat derajatnya 1 derajat. Masya Allah. 1 derajatnya di surga itu luar biasa. Ya. Wa anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah SAW ya'ti as-saf min nahiyatin ila nahiyah wa yamsahu manakibana wa sudurana wa yaqul la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Qala wa kana yaqul inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna sufufal awwal. Rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihihi. Dari Al-Bara bin Azib semoga Allah meridainya, ia berkata, adalah Rasulullah SAW mendatangi saf itu dari ujung ke ujung. Dari ujung saf terus saja dirapikan sampai ujung lagi, Pak. Sampai begitu Rasulullah dalam meluruskan apa? Saf. Dan beliau mengusap pundak-pundak kami dan dada-dada kami. Seraya bersabda, jangan berselisih. Niscaya hati kalian akan ikut berselisih. Beliau juga bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang menyambung saf yang pertama. Ya. Lihat ibu-ibu dan bapak sekalian bagaimana perhatian Rasulullah SAW di dalam masalah meluruskan apa? Saf. Dan betapa jarangnya di zaman ini imam yang melakukan seperti ini, Pak. Cuma kalau di masjid yang sudah ada tanda safnya kayak gini nih, Pak nih. Biasanya lebih mudah, Pak. Kalau di zaman Rasulullah kan nggak ada. Zaman Rasulullah SAW itu ya memang harus betul-betul diluruskan gitu. Tapi kalau ada garis kayak gini nih sangat mudah sekali ya.
Ya. Orang sudah paham karena harus berdiri di garis tersebut yang telah ditentukan. Ya. Hadis 503. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man wasala saffan wasalahu Allah wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Siapa yang menyambung saf, Allah akan sambung dia. Dan siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan putuskan ia. Yang sudah kita sebutkan tadi. Hadis 504 wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khiyarukum alyanukum manakiba fis shalah wa ma min khutwatin a'zam ajran min khutwatin masyaha rajulun ila furjatin fis saffi fasaddaha rahul Bazzar bi isnadin hasan. Sebaik-baik kamu dalam bersaf yaitu yang paling lembut pundaknya dalam sholat. Dan tidaklah ada langkah kaki yang lebih besar pahalanya dari langkah kaki seseorang yang melangkah untuk menutup kekosongan saf. Masya Allah, bayangkan ibu-ibu, bapak, ternyata langkah kaki yang paling besar pahalanya yaitu ketika kita melangkah untuk menyambung apa? Saf. Iya. Hadis berikutnya 505. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sadda furjatan rafa'ahu Allah biha darajah wa bana lahu baitan fil jannah. Rawahu Tabrani fil Awsat min riwayat Muslim bin Khalid Az-Zanji. Kata Rasulullah, siapa yang menutup kekosongan dalam saf, Allah angkat untuknya 1 derajat dan Allah bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Masya Allah. Besar banget gak pahalanya? Mau gak dibangunin rumah di surga? Ya di dunia aja kita mau banget ya disediakan rumah gratis. Ya. Pemerintah menyediakan rumah gratisan buat misalnya orang-orang yang suka sholat. Ya, berkhayal aja, Pak. Ya. Tapi di surga beneran, bukan khayalan. Dan rumah di surga jauh lebih baik daripada rumah di mana? Di dunia. Para sahabat pernah, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, rumah di surga itu terbuat dari apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, labinatun min dhahab, labinatun min fiddah, wa milatuhal misk. Rumah di surga itu terbuat dari batu, bata, emas dan perak. Dan milatnya, milat itu acinya, itu terbuat dari misik, minyak kasturi. Kerikilnya terbuat dari intan permata. Enak nggak Bu? Masya Allah. Iya, mudah-mudahan kita semua di sini termasuk penduduk surga. Amin ya rabbal alamin. Iya. Nah itu Ibu, Masya Allah. Dan untuk mendapatkan rumah di surga itu ternyata banyak amalnya Bu. Di antaranya ini, itu mengisi kekosongan saf aja, Masya Allah. Di antaranya membantu pembangunan kata Rasulullah, bana lillahi masjidan walau kama fasiqutatin banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sangkar burung, ya, sarang burung, Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di mana? Di surga. Masya Allah. Bayangkan, disediakan rumah di surga. Ya.
Dan rumah di surga itu, Bu, udah lengkap masalahnya. Ya, dengan pelayannya. Apa yang kita mau langsung disediakan oleh Allah. Pokoknya di surga itu adanya cuma enak atau enak banget, Pak. Ya. Kata Rasulullah, seseorang apabila ingin minum tiba-tiba ceret datang sendiri. Ya, tinggal minum. Kalau seseorang ingin buah-buahan, pohonnya langsung mendekat sendiri. Tinggal petik. Allahu Akbar. Tapi ya, kalau pengen surga harus capek di dunia. Capek dengan beramal saleh, ya. Capek dengan apa? Dengan berjihad melawan hawa nafsu. Kita maunya maksiat tapi maunya surga, gimana coba? Ya. Emangnya surga milik nenek moyang dia kali? Surga milik Allah. Untuk meraih surga butuh perjuangan. Seperti halnya kita ingin mendapatkan kenikmatan dunia saja harus banting tulang. Ya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian. Hadis 507. Wa 'anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala. Makana Rasulullah SAW yaqul inna Allah malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna sufufal awwal. Wa ma min khatwatin ahabbu ila Allah min khatwatin yamshiha al-'abdu yasilu biha saffa. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk orang-orang yang menyambung saf yang pertama. Dan tidak ada satupun langkah yang paling dicintai oleh Allah dari langkah seseorang dalam rangka menyambung saf. Itu sudah kita sebutkan tadi ya. Berarti menyambung saf itu pahalanya luar biasa, Masya Allah. Jangan biarkan kesempatan itu. Kalau di depan kosong langsung kita sambung untuk bisa mendapatkan pahala yang besar ini. Kita masuk ke bab berikutnya, at-tarhib min ta'akhuri rijal ila awakhiris sufufihim. Waqat wa taqaddumun nisa ila awali sufufihinna wa min i'wijajis sufuf. Ancaman laki-laki yang suka berada di akhir saf dan wanita yang suka di awal saf, dan ancaman dari saf yang bengkok. Ya, ancaman untuk saf yang bengkok. Hadis 508. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufi rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Rawahu Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Sebaik-baik saf laki-laki yang mana? Yang pertama. Dan seburuk-buruk saf laki-laki yang terakhir. Lihat, Nabi mengatakan seburuk-buruk saf. Dan sebaik-baik saf wanita yang paling akhir. Dan seburuk-buruk saf wanita yang paling depan, yang paling pertama. Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena kalau perempuan di depan saf pertama, laki-laki di saf terakhir, berarti berdekatan enggak? Berdekatan, akibatnya fitnah enggak? Fitnah. Apalagi di zaman Rasulullah SAW itu enggak ada hijab dalam sholat. Iya. Sampai-sampai di zaman Rasulullah itu banyak para sahabat yang kainnya pendek karena saking miskinnya enggak punya kain lagi. Dan kalau sujud itu kelihatan pantatnya. Maka apa kata Rasulullah kepada para wanita? Hai wanita, jangan angkat kepala kalian sampai laki-laki duduk dengan rapi. Supaya tidak melihat aurat. Berarti itu menunjukkan Bapak Ibu ya, dalam Islam itu laki-laki dan wanita enggak boleh ikhtilat, enggak boleh campur baur. Ya.
Itu dia ilatnya. Ya, bahwa orang yang di belakang, laki-laki, perempuan yang di depan itu menyebabkan dekat mereka. Akibatnya terjadi fitnah nanti. Maka Nabi menyuruh supaya laki-laki berusaha untuk saf yang terdepan dan wanita saf yang paling belakang. Ya. Jadi wanita mulai safnya dari mana? Dari belakang, bukan dari depan. Di belakang baru ke depan, ke depan, ke depan, ke depan gitu. Kalau laki-laki depan dulu, baru belakang, 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 belakang. Ya. Hadis 509. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhura faqala lahum taqaddamu fa'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum wa la yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhiruhumullah. Ya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat banyak yang terlambat. Ya. Maka Rasulullah bersabda, "Taqaddamu, maju, maju. Ikuti aku." Dan hendaklah saf berikutnya mengikuti saf yang depannya. Dan senantiasa suatu kaum itu mundur, terlambat, sampai Allah lambatkan ia masuk ke surga. Artinya orang yang suka lambat, Bu, pergi ke masjidnya, masuk surganya juga apa? Lambat. Iya. Dilambatin sama Allah, ditahan. Tak dulu enak aja ente. Iya, dulu ya kamu suka terlambat. Akhirnya ya dilambatkan lagi sama Allah. Bahkan dalam satu yang lain dengan lafaz hatta yuakhiruhumullahu finnar. Sampai Allah akhirkan ia dalam neraka. Iya. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Hadis ini menunjukkan Bapak dan Ibu-ibu perintah Rasulullah untuk maju ke depan buat laki-laki. Dan ini celaan buat orang yang selalu terlambat sholat. Saya heran ya dengan seorang atau banyak ikhwan yang ketika sholat itu tidak pernah sekalipun tidak menjadi masbuk. Selalu masbuk dia, Bu. Iya. Ketika ditanya ke temannya, kenapa si fulan itu kok masbuk terus? Nggak tahu Ustaz, saya ngelihat dia itu kalau sudah adzan asyik main game. Asyik main HP, sampai terdengar qomat baru dia pergi. La ilaha illallah. Ini kan sangat tidak bagus ya. Seharusnya kan seorang yang beriman tuh, Bu, ketika mendengar adzan tuh langsung apa? Pergi dia menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Gak bagus kalau misalnya kita seperti itu. Sibuk dengan HP dan yang lainnya, gara-gara HP akhirnya terlambat sholat terus. Mendingan buang tuh HP. Daripada HP jadi fitnah. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Hadis 510. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dan dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah SAW sabda, la yazalu qaumun yata'akharuna anis safil awal hatta yuakhiruhumullah. Senantiasa suatu kaum itu selalu terlambat dari saf yang pertama sampai Allah akhirkan mereka itu. Iya. Hadis 511.
wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah SAW yamsahu manakibana fi shalah wa yaqul istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum liyalini minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ini khusyuk banget Pak dengerin ya. Saking khusyuknya sampai ngorok. Dari Abu Mas'ud semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW mengusap pundak-pundak kami dalam sholat seraya bersabda, Istau, luruskan saf kalian. Wala takhtalifu, jangan berselisih. Niscaya hati kalian berselisih. Dan hendaklah yang berada di belakangku orang-orang yang telah balik dan berakal. Kemudian di belakangnya lagi, kemudian di belakangnya lagi. Di sini menunjukkan Bapak Ibu bahwa hendaknya yang berada di paling depan itu yang sudah balik dan berakal. Namun bagaimana kalau ada seorang anak kecil duluan di saf pertama? Bolehkah kita usir? Kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa demikian? Karena itu hak dia. Karena dia itu apa? Hak dia, karena dia sudah mendapatkannya. Namun tentunya Bu, hendaknya yang di belakang imam persis itu adalah orang-orang yang berhak untuk bisa menjadikan imam kalau batal. Iya. Itu mereka yang sudah yang banyak hafalannya kalau bisa, yang faqih ya, paham tentang fikih sholat kalau bisa. Sehingga ketika terjadi kesalahan si makmum bisa mengingatkan. Iya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, seakan-akan hadis ini mencela ya orang-orang yang sudah balik dan berakal tapi kok di belakang gitu. Maka menyuruh orang-orang yang balik dan berakal ini supaya segera berada di belakang imam. Iya. Hadis 512 wa anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Hendaklah kalian benar-benar meluruskan saf kalian atau Allah akan jadikan wajah-wajah kalian berselisih. Hati-hati kalian itu berselisih. Rawahu Malik wal Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Wa fi riwayatin lahum khala al-Bukhari anna Rasulullah SAW kana yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihal qidah hatta ra'a anna qad aqilna anhu thumma kharaja yawman faqama hatta kada yukabbir fara'a rajulan badiyan sadruhu minas saf faqal ibadallah la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Dan dalam riwayat selain Bukhari, bahwa Rasulullah SAW meluruskan saf kami itu seperti meluruskan anak panah satu persatu. Sehingga ketika beliau melihat bahwa kami telah memahami, suatu hari beliau keluar. Ketika beliau telah berdiri mau takbir, tiba-tiba ada orang yang membusungkan apa? Dadanya. Iya. Melihat itu Rasulullah bersabda apa? Wahai hamba-hamba Allah, luruskan saf kalian, atau Allah akan jadikan hati kalian berselisih. Lihat, ya, bagaimana Rasulullah SAW meluruskan saf itu seperti meluruskan apa? Anak panah, Pak, satu persatu gitu, Masya Allah. Iya. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang tidak meluruskan saf, maka hatinya itu akan dijadikan oleh Allah apa? Berselisih. Maka dari itu hati-hati. Jangan sampai kita termasuk orang yang tidak meluruskan apa? Saf, tidak peduli. Iya.
Hadis terakhir 513 wa anil Bara' bin Azib radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah SAW yatakhallalu as-saff min nahiyatin ila nahiyah yamsahu sudurana wa manakibina wa yaqul la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum wa kana yaqul inna Allaha malaikatahu yusalluna ala sufufil awwal. Al-Bara' bin Azib berkata, Rasulullah SAW menyala-nyalai saf dari ujung ke ujung. Dan beliau mengusap dada dan pundak kami dan bersabda, jangan kalian berselisih, niscaya hati kalian berselisih. Dan beliau bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat atas saf-saf yang pertama. Ini ya. Lihat Rasulullah SAW sampai begitu. Beliau ya menyala-nyalai saf. Maksudnya apa? Menyala-nyalai saf. Artinya beliau terkadang melihat ke saf yang kedua, masuk lagi ke saf yang ke pertama, begitu. Dari ujung ke ujung. Ya subhanallah. Demikian Bapak dan Ibu. Kita buka tanya jawab, barangkali ada yang mau nanya. Syukur-syukur enggak ada. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai ini Pak, pakai mic. Ada hadis yang menyatakan bahwa orang muslim itu tidak boleh minta jabatan. Nah, dalam praktiknya di instansi-instansi itu kan ya. Dalam praktiknya itu untuk naik jabatan itu kan ada lelang jabatan. Ini bagaimana Tat menurut syariat Islam Tat? Makasih Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang betul pada asalnya meminta jabatan tuh nggak boleh. Yang tidak boleh itu meminta apa? Jabatan. Kata Rasulullah, la tas'alil imarah. Jangan kamu minta apa? Imarah. Imarah itu artinya kepemimpinan. Iya. Nah kalau di perusahaan, bagaimana? Kalau memang pertama, kita mampu di bidangnya. Ya. Dan amanah. Dan kita ambil jabatan itu tujuannya untuk yang lebih maslahat. Seperti kalau antum punya kedudukan di perusahaan, antum bisa memasukkan ustadz-ustadz salaf, misalnya sunnah. Dan antum punya kedudukan, sehingga antum punya di situ power, di mana bisa menggunakan kedudukan dalam rangka dakwah. Silakan, kalau memang di situ ada maslahat yang lebih besar dan antum memang cakap mampu di bidang di jabatan tersebut. Ketika menempati rumah baru, boleh nggak sih Ustadz mengadakan syukuran? Ibu, ya, bersyukur itu setiap saat. Baik dikasih rumah maupun tidak dikasih apa? Dan mensyukuri rumah itu bukan caranya dengan apa? Mengisi rumah dengan ketaatan. Iya. Kalau syukuran dengan cara walimah boleh enggak? Syekhul Islam Taimiyah mengatakan pada asalnya walimah itu boleh-boleh aja. Iya. Walimah itu maksudnya bikin makan-makan, bagi-bagi makan, fakir miskin misalnya. Cuma gitu doang. Ya silakan aja. Cuman ketika Rasulullah membangun rumah untuk istri-istrinya, saya belum dapat dalil Rasulullah syukuran rame-rame gitu. Iya. Jadi mensyukuri rumah itu caranya dengan tadi, Bu. Yang pertama, seorang wanita banyak-banyak tinggal di mana? Di rumah. Yang kedua, isi rumah itu dengan sholat, dengan baca Quran. Ya. Jangan mengundang setan ke rumah dengan apa? Musik-musik, dengan apalagi
patung, gambar-gambar bernyawa. Itu ya. Bagaimana jika sudah ada hijab tinggi Ustadz antara saf laki-laki dan perempuan seperti di masjid ini? Apakah saf wanita yang terbaik tetap di belakang? Tentunya ibu bapak ya. Kalau ada hijab kemudian imam salah terus perempuan ngikut siapa? Ini pernah terjadi di sebuah masjid yang ada hijab sehingga perempuan tidak bisa melihat kemana laki-laki. Si imam lupa untuk tahiyat awal. Sementara kata Rasulullah, seorang imam kalau lupa tahiyat awal dan langsung berdiri dan sudah sempurna berdiri, tidak boleh duduk. Tidak boleh apa? Duduk. Akibatnya apa? Imam naik, makmum laki-laki naik, perempuan apa? Tahiyat. Allahu Akbar, imam ruku. Makmum ngapain? Naik. Sami Allahu liman hamidah, perempuan ribut. Iya, perempuan ribut. Atau misalnya listriknya mati sehingga nggak kedengeran. Kalau misalnya masjidnya besar. Gimana dong caranya? Itu kan berakibat fatal, bisa merusak sholat wanita. Makanya inilah diantara hikmahnya kenapa di zaman Rasulullah itu tidak dipasang apa? Hijab untuk kemaslahatan sholat wanita. Iya. Saya pernah tanya itu kepada Syekh Ali Hasan waktu itu, ya, tanya jawab dan beliau mengatakan di zaman ini penting ada hijab. Lalu saya tanya, Syekh, kalau ada hijab dan qadarullah listrik mati, perempuan ngikut siapa? Apa kata Syekh? Kalau begitu hijabnya yang carang aja, supaya ada bolong-bolongnya gitu. Ya, atau yang ada bolong-bolongnya gitu, supaya si wanita itu bisa melihat gerakan makmum yang ada di depannya. Apabila ada di saf pertama lalu teman sebelah pergi sehingga saf kosong. Jadi yang berhak mengisi dari saf belakang ke depan atau dari kiri ke kanan. Siapa yang duluan? Ya, kalau yang kanan ingin mendapatkan keutamaan langkah tadi, maka dia geser. Ya, yang depan, yang belakang pengen mendapat keutamaan juga, masuk segera. Iya. Bagaimana sebaiknya kita wanita sholat berjamaah yang duduk di kursi? Sebaiknya wanita sholatnya di mana? Sebaik-baik sholat wanita di rumah. Jadi apalagi ya sampai duduk di kursi karena nggak kuat berdiri, lebih bagusnya di rumah aja deh, nggak usah ke masjid. Ya, tapi kalau mau ke masjid juga ya boleh, nggak apa-apa. Ya. Aurat wajah wanita sampai mana? Disebut wajah itu dagu ke wajah gini, segini nih wajah nih. Maka yang di bawah dagu ini bukan wajah, harus ditutup. Banyak perempuan itu ya dagunya kelihatan, padahal dagu termasuk aurat. Kalau kita sholat, kanan kiri kita menjauh. Kita pilih yang mana nih, ke kanan atau ke kiri? Lihat posisi imam. Lihat posisi apa?
Imam, kalau imam kita sebelah kiri, berarti apa? Ke kiri, mendekat ke imam. Apa yang lebih baik? Ketika imam salam ke kanan kemudian kiri baru makmum mengikuti, atau ketika imam menoleh ke kanan makmum ikut menoleh ke kanan kemudian ke kiri makmum ke kiri? Pendapat jumhur ulama dan insya Allah itu yang paling kuat, yaitu sebaiknya biarkan imam selesaikan dulu kanan dan kiri, baru kemudian kita kanan kiri. Tapi kalau misalnya imam ke kanan kita kanan, imam kiri kita kiri, boleh juga karena ada perbuatan itu dari sebagian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang paling kuat yang pertama. Apakah saf anak kecil memutuskan saf dewasa? Tidak. Iya. Apalagi anak itu sudah mumayyiz. Adapun anak yang belum mumayyiz, sholatnya saja tidak sah. Sholatnya apa? Tidak sah, maka anak yang belum mumayyiz sebaiknya di belakang banget. Ya. Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz 7 tahun ke atas, maka sholatnya sah. Bagaimana cara menasehati suami yang malas atau susah sholat berjamaah ke masjid dan sering sholat di akhir waktu karena sibuk dengan HP? La haula wala quwata illa billah. Nah inilah Pak, fitnah HP Pak. Bilang ke suami, mas sama HP aja kamu tertipu, gimana sama Dajjal nanti? Iya. Sama HP aja bikin kamu selalu terlambat, bahkan berjamaah sholat aja susah. Ya, mana sih yang lebih penting, sholat, ya, menyahut panggilan Allah, atau dengan HP kamu itu? Ini musibah banget ya. HP kalau sudah seperti ini, mendingan dijual Pak. Dahulu Umar bin Khattab pernah menikahkan anaknya yaitu Abdullah bin Umar dengan seorang wanita yang cantik rupawan. Rupanya gara-gara istrinya itu Ibnu Umar selalu terlambat sholat. Umar melihat kayaknya nggak bagus ini. Akhirnya Umar berkata, ceraikan istrimu. Iya. Ibnu Umar nggak terima, datang ke Rasulullah. Hai Rasulullah, ayahku menyuruhku menceraikan istriku. Kata Rasulullah, ati abak, taati bapamu. Iya. Karena perintah Umar itu syar'i, memang benar. Gara-gara istri terlambat terus, berarti istrinya tidak tidak membantu suaminya dalam ketaatan. Ini HP. Udah geprek aja HP-nya Pak. Ngeri ya. Baik, saya kira cukup dulu. Mohon maaf tidak lama-lama karena saya ada keperluan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.